Oke, timnas Indonesia dalam hal ini tentunya masih menjadi perbincangan ketika timnas Indonesia itu gagal di Piala AFF yang sudah menjadi perbincangan bukan rahasia lagi sepertinya ya. Pada saat ini, dengan kecerdasan Bapak Erick Thohir menurunkan tim U22, mulai bermunculan siapa sebenarnya yang memang mendukung timnas Indonesia, siapa sebenarnya yang hanya mengikuti arus. Jadi kita melihat bersama kemarin ketika ada sebuah TV swasta mengadakan sebuah apa itu namanya pertemuan kan, sebut saja itu ya. Kita melihat itu adalah perkumpulan orang-orang pintar. Kita akui saja beliau adalah orang-orang yang cerdas dalam menganalisa dan juga yang kecerdasannya memang luar biasa ya. Kecerdasannya dalam beradu argumen dan juga memberikan data. Tetapi masih ada kelucuan-kelucuan yang dilontarkan dalam hal ini. Kita sebut saja. Ada sosok Bung Akmal Marhali, ada sosok Bapak Effendi Ghazali, kemudian ada yang namanya siapa itu ya? Toel ya. Kemudian ada mantan dari Exco PSSI yaitu Bapak Gusti Radan. Beliau mengatakan dan juga membantah bagaimana beberapa kontroversi yang terjadi saat itu. Bahkan komentar yang paling lucu adalah ketika Akmal Marhali mengatakan, kok bisanya ya AFF itu malah marah kepada pelatih, kok bukan kepada PSSI. Ini kan lucu. Apakah orang-orang ini takut kepada Erick Thohir? Apakah orang-orang ini, kita tahu ya, Akmal Marhali itu adalah merupakan satgas dari pemberantasan para mafia yang direkrut oleh Bapak Erick Thohir. Oke, sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham komentar lucu ini. Saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sintayong. Ketika kita mau menurunkan tim U22. Yang lagi rame nih guys, kalian tentunya tahu yaitu Akmal Marhali. Yang katanya pengamat sepak bola Indonesia terbaik seantero Nusantara ini guys. Baru-baru ini si Akmal ini diundang oleh salah satu stasiun TV swasta yang bernama TV One guys. Nah, di cuplikan video ini, Akmal Marhali mengkonfirmasi bahwa pihak AFF itu marah kepada Indonesia karena menurunkan pemain timnas U22. Nah, yang jadi tanda tanya besar, kenapa si Akmal ini saja yang tahu? Sementara ketua federasi kayak Pak Erick Thohir, terus manajer timnas Pak Sumarji, terus ketua Expo PSSI Pak Arya Sinalungga itu kok nggak ada yang tahu. Sementara si Akmal ini dengan buka-bukaan di TV tersebut, dia mengatakan AFF marah. Nah, menurut kalian guys, apakah si Akmal ini ada jabatan penting di AFF sehingga dia bisa tahu semuanya, padahal yang lain nggak tahu? Coba guys yang tahu komen di kolom komentar. Bu Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depannya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia. Itu pun dengan hoki. Karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia. Kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri. Kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Jadi apakah kemudian STY ini harus Makanya andalannya hoki Caraka. Enggak, bukan. Maka itu kemudian di jersey namanya Caraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Sintayong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Diulang bang, bagian itu? Iya, ada masyarakat sekarang terbelah antara STY selalu tetap yakin dengan STY selalu tidak yakin. Posisi 3 dan 4 masih ada pertandingan selanjutnya. Tapi gini Bang Egi, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rizki, dan Sintayong. Masih seputar yang semalam nih ya, si Akmal Marhali. Kayaknya bakal nambah nih ya, list orang yang gak gue ajak nih bakal nambah nih. Gue lupa yang menotis hal ini boy ke kalian. Bang Tebing Tinggi minjem videonya ya. Tadi malam ya, Akmal itu bilang, kalau misalnya panitia AFF itu marah sama Sintayong gara-gara doi menurunkan tim U22 di turnamen ini boy. Yang katanya dia ini turnamen yang paling besar se-Asia Tenggara.
yang bikin gue bertanya-tanya, kok bisa panitia AFF ngomong sama dia? Emang dia siapa? Orang PSSI juga bukan. Setahu gue dia kan Satgas anti mafia bola kan, setahu gue ya. Kalau manusia ini nih, nggak tahu dah nih manusia apa bukan ya. Udah nggak usah dipertanyain lagi lah ya. Udah capek, udah lelah gue ngejelasinnya. Bisa-bisanya dibilang udah 5 tahun belum memberikan apa-apa buat timnas ini. Asli gue makin bertanya-tanya nih, apakah ada something nih di antara mereka ini ya? Coba logikanya gimana? Panitia turnamen itu marah sama pelatih atas kebijakan pelatih itu dan ngomong sama dia. Padahal Maya, semua pemain nih, kalau beneran pemain ya, semuanya pasti seneng kok dipegang sama Sintayong kok. Dari dulu waktu itu Rizky Ridho bilang ya, baru kenal Gizi waktu zamannya Sintayong. Greg Nokolo tadi pagi gue bahas, bilang kalau misalnya Sintayong itu udah ngebangun pondasi mental yang baik untuk timnas sekarang. Tapi kalau misalnya orang-orang yang bukan pemain nih, itu bilangnya Sintayong itu gak punya taktik, blunder, keras kepala. Terus kalinya menang dibilangnya beruntung, hoki. Kasian banget sih Coach, bener dah kasian banget. Daryl menjadi El serba salah ini mah, El serba salah. Ya kita tinggal tunggu aja boy, gebrakan apa lagi yang akan terjadi. Insya Allah kalau misalnya umur kita semua panjang boy, gue akan selalu ada di barisan kalian yang percaya kalau misalnya Sintayong adalah orang yang paling tepat untuk memegang timnas Indonesia. Kalian masih percaya kan? Ini ada update juga soal orang yang katanya kagak nonton Ligue 1, tapi merekomendasikan pelatih Ligue 1. Coba, nanti subuh gue bahas boy, kayak biasa. Lu subuh gue kasih asupan yang berat-berat nih buat lu pada nih. Sampai sini boy, jangan bervolume update mas selanjutnya. Bye. Oke, sangat jelas apa yang dikatakan barusan oleh Akmal Marhali, sosok yang memang kecerdasannya dan juga membongkar dari mafia dan juga anti-anti terhadap perkembangan sepak bola. Tetapi yang lucunya adalah kenapa Akmal Marhali ini kok sepertinya melupakan bagaimana pergerakan dari mafia itu sendiri. Dan bahkan saya sangat apresiasi kepada Satgas yang masih bersama Bapak Erick Thohir, yaitu Bapak Ara yang masih mendukung dan juga terus mendampingi Bapak Erick Thohir dalam membangun timnas Indonesia. Tentunya sesuatu ini akan semakin besar terjadi. Istilahnya tidak murah membangun tim nasional, kontra prestasinya ada gitu. Erik, saya terima kasih Bapak kasih kepercayaan pada saya sebagai Ketua Satgas Anti Mafia. Liga 1 sudah banyak kemajuan, sudah makin transparan, wasit-wasitnya makin bagus. Saya harus sampaikan di bawah pimpinan Pak Erik, di bawah pimpinan Bapak Prabowo yang juga gila bola, itu sepak bola Indonesia menuju kepada prestasi dan kepercayaan publik yang makin meningkat dari rakyat Indonesia. Dan saya tahu itu bukan pekerjaan 1-2 hari, bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang murah juga. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh individu yang mendukung Piala Presiden bisa sukses seperti ini. Dan tentu kepada para sahabat saya, sudah hampir setahun lebih membantu saya sebagai Satgas waktu itu. Dan yang tadi Pak Ara bilang, istilahnya tidak murah membangun tim nasional, kontra prestasinya ada gitu. Dan tentu PwC yang membuat transparansi, liga yang terbuka, Piala Presiden tetap ada. Dan saya berharap Piala Presiden tahun depan, jadi selama disumbang ya saya senang aja, karena toh semuanya juga diaudit di PSSI sekarang. Jika timnas Indonesia bisa menahan dan juga benteng kuat yang diciptakan oleh Bapak Erick Thohir ini bisa menjadi tembok pertahanan timnas Indonesia, karena ini adalah merupakan salah satu ujian ketika timnas Indonesia mulai terbang tinggi, mulai beranjak dari tempat tidurnya, mulai beraksi dan mulai mengepakkan sayapnya ke level internasional. Piala Dunia 2026 zona Asia, kita melihat bagaimana Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini. Tentunya ini bukan hanya seperti yang mereka katakan omon-omon belakanya dari para cawe-cawe, atau mereka sedang kehilangan jobnya, baik itu di persoalan bangku politik, baik itu dari bangku PSSI saat ini di era kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Kita melihat bagaimana misi dan visi dari Bapak Erick Thohir sejak menangani tim ini. Mulai saat itu mulai berterbangan yang namanya bagaimana timnas Indonesia melaju ke Piala Asia. Mulai berterbangan timnas Garuda melaju ke Piala Dunia. Dan mulai membuktikan bahwa cakar-cakar itu memang sengaja ditumpulkan oleh para pemangku kepentingan yang
memang ingin mengambil sebuah penghasilan pribadi mereka, mungkin saja. Tetapi kita sudah menyaksikan bagaimana sesuatu yang memang di luar nurul itu terjadi dengan kecerdasan yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir dengan beberapa statement dan juga gerakannya. Ini dengan Piala AFF mereka mulai kelabakan. AFF jadikan bahan dan juga dijadikan data untuk menyerang timnas Indonesia. Bahkan itu seolah-olah ini perkomentarannya adalah mengadu domba. Baik itu tubuh PSSI, siapa saja di PSSI, ada Bapak Arya Sinulinga. Siapa saja lagi, ada Bapak Erick Thohir. Dan ada juga Sekjen Pak Yunus Nusi, kemudian Pak Sumarji, dan lain sebagainya. Bahkan dari para penggawa, dari para pemain timnas Indonesia, pemain keturunan dan juga beberapa pemain yang telah berdatangan dan juga hadir, ini diambil kesempatan untuk diserang bertubi-tubi. Agar mungkin mereka jika berhasil ini dan itu, mungkin bakalan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan lagi. Tentunya ini kita harus bayangkan dan kita harus berpikir bahwa timnas Indonesia saat ini adalah levelnya bukan ASEAN lagi. Meskipun timnas Indonesia itu gagal di AFF ini, toh sebagai pemikiran yang lebih luas lagi, mari kita backing timnas Indonesia dalam hal ini untuk bagaimana timnas Indonesia menuju yang ditargetkan benar, ditargetkan betul bagaimana timnas Indonesia bisa mentas di Piala Dunia. Sahabat-sahabat Garuda, kita telah menyaksikan pula bagaimana Bapak Erick Thohir dalam membangun dan juga kepemimpinannya. Bahkan daripada postingan-postingan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, mereka mengatakan caperlah gitulah kata mereka ya. Padahal ini membuktikan bahwa Bapak Erick Thohir itu tidak tinggal diam dan tidak tidur saja di rumah. Bapak Erick Thohir itu tidak hanya diam diri duduk manis. Bahkan mereka mengatakan atau adu domba ini, beberapa pengamat mulai terpecah belah, beberapa netizen mulai terpecah belah. Saya sangat respect dan juga sangat apresiasi kepada Ultras yang memang betul-betul mencintai sepak bola timnas Indonesia. Dalam hal ini, pemain ke-12 terus bersaksi bagaimana supporter dan juga timnas Indonesia itu memang betul-betul berjuang untuk menuju yang ditargetkan betul adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Toh mereka mengatakan juga bahwa pernyataan-pernyataan itu dilontarkan dengan beberapa kritikan. Ketika dulunya mengatakan bahwa daripada Piala AFF juara 10 kali, mending lolos ke Piala Asia. Daripada juara Piala AFF berapa kali, bahkan 1000 kali katanya, lebih baik lolos ke Piala Dunia. Walaupun di Piala Dunia nanti Indonesia itu dibantai kanan kiri belakang. Kok pada sekarang Piala AFF ini mereka jadikan sasaran, kok mereka berbelok pemikirannya. Saya sangat respect kepada beberapa pengamat yang memang menganalisanya itu sangat betul sekali. Tetapi ketika mereka menyerang habis, bahkan seperti komentarnya saat ini adalah mengadu domba. Ternyata pengamat yang memang betul-betul saat ini adalah berpegang teguh dengan ucapan dan juga pendiriannya itu adalah sosok yang namanya Bung Binder Singh dan juga Bung Ropan. Walaupun beberapa komentar dari Bung Ropan ini agak sedikit nyeleneh, tetapi yang paling analisisnya dan juga bagaimana membikin timnas Indonesia itu pengamat saat ini adalah Bung Binder, si kepala botak. Tetapi botaknya bukan biasa-biasa saja, bukan mencele-mencele, bukan omon-omon. Beliau mengatakan bahwa ketegasannya dengan statementnya yang di kemarin ketika di wawancara oleh Liputan 6, bahwa Bung Binder itu menegaskan kenapa mereka sedang Bung Binder mengatakan bahwa kok sepertinya mereka hanya mengikuti arus. Kok sepertinya mereka hanya mengambil momen untuk menyerang
bagaimana timnas Indonesia sedang berjuang saat ini. Jadi saya sangat respect kepada beliau. Kita sebagai para pemain ke-12, supporter timnas Indonesia yang memang betul-betul sudah ingin merasakan bagaimana timnas Indonesia itu berpentas di Piala Dunia. Mari kita backing tim ini. Dari berbagai kritikan, dari omon-omon dari para cawe-cawe dan juga kroninya, gerombolan-gerombolan itu sedang berusaha untuk memecah belah. Jadi kita jangan sampai termakan oleh hal itu. Boleh kritik dan boleh memberikan kritikannya secara tajam, bebas. Tetapi juga kita bebas bagaimana menanggapi mereka. Toh kita juga akan menyaksikan dan juga Tetapi jangan terlalu berlebihan dalam soal bagaimana yang dikatakan oleh mereka-mereka. Tetapi kita saya katakan berulang-ulang di video ini ya, mari kita satu komando bersama Bapak Erick Thohir, tentunya timnas Indonesia akan terbang tinggi. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda terbang tinggi. Bersama saya, salam olahraga.